Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kajian hadis kita sudah sampai kepada hadis yang ke-42 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini adalah berbicara tentang sebab-sebab datangnya maghfirah, datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah meriwayatkan firman Allah melalui sabdanya. Ya ibna Adam, wahai Bani Adam, anak turun Adam, atau wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, mada'autani, selama engkau berdoa kepadaku, warajautani, dan selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan memberikan ampunan untukmu, ala ma kana minka, terhadap segala beban dosa yang ada bagimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau sekiranya balagot dunubuka, dosamu itu mencapai ananas sama, ya, petala langit, atau setinggi langit, atau sepandangan langit, tumastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan memberikan ampun untukmu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, sekiranya engkau datang kepadaku atau mendekat kepadaku, biqorobil ardi khotoya, dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, summa lakitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, sementara engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka, maka aku akan mendatangimu, bi qurabiha maghfirah, dengan
ampunan yang sepenuh bumi pula. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau menyatakan hadisun hasanun. Ini adalah hadis hasan, hadis yang kualitasnya baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita baca di dalam hadis ini, poin-poin utama terkait hadis ini adalah terkait dengan maghfirah, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus ampunan itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap makhluk. Apalagi kita, bagi orang-orang yang beriman, itu tentu kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan apapun pada saat kita hidup adalah karena harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Karena setiap makhluk tentu memiliki kesalahan, memiliki dosa, walaupun tingkatannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada seorang manusia itu yang hidup di dunia ini steril dengan dosa. Tidak ada. Semuanya mengalami, memiliki dosa masing-masing. Hanya saja tingkatannya antara satu dengan yang lain berbeda. Dan kita tidak tahu seberapa besar dosa kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan catatannya lah yang tahu. Oleh sebab itu di sini kita dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera kita itu meminta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasyari'u, bersegeralah kalian itu kemana? Ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan, untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ampunan itu harus segera untuk kita jemput. Jangan sampai Allah itu memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk diberikan ampunan, tetapi kita malah tidak menjemputnya. Oleh sebab itu di sini segera kita untuk kemudian menjemput daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya memberikan beberapa hal, 4 hal di dalam kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menyatakan, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani. Ya wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Artinya doa itu juga harapan, artinya doa yang penuh harapan. Selama kita mau berdoa, mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu pada saat bulan Ramadan ini, pada saat puasa kemarin sudah kita utarakan, kesempatan bagi kita untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa etika doa Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan di sini. Ketika doa kita itu ingin untuk kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah memberikan tipnya, caranya, prosedurnya atau protokolernya, bagaimana kita atau doa kita itu nantinya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya kalau kita rujuk di dalam surat Al-A'raf ayat 55 itu, Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian itu kepada Tuhanmu. Ud'u rabbakum. Bagaimana caranya? Tadarruan, dengan cara berendah diri. Wa khufyatan, dengan suara lembut. Nah, mendika. Itu doa, cara doa, ya,
yang dianjurkan oleh Allah dengan berendah diri dengan suara lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Donga enggak perlu bengok-bengok Bapak Ibu sekalian. Tetapi donga cukup kita dengan suara yang lirih, dengan khusyuk, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya koyok orang berbisik kepada Allah. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tipnya begitu. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Donga bengak-bengok. Nggih. Kan Allah kan qarib, maha dekat. Ya, mengapa harus kemudian bengak-bengok? Cukup kita memanjatkan dengan suara yang lirih, ya, suara yang pelan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di samping itu juga di kanan kiri kita kan juga orang punya banyak hajat. Hajatnya sendiri-sendiri, punya doa sendiri-sendiri. Kalau kita bengak-bengok yang samping kanan, samping kiri kita malah terganggu. Nah, begitu. Ini salah satu tip yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Oke. Allah menika nggadah al Asmaul Husna, nama-nama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berdoa maka itu gunakanlah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Allah menyatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama ma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah, berdoalah kalian itu kepada Allah. Awida'ur Rahman, atau kalian itu berdoa kepada yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Ayyama matad'u, kapan saja kalian itu berdoa, falahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma atau nama-nama kemuliaan. Maksudnya bahwa nama-nama kemuliaan itu gunakanlah di dalam kita berdoa. Ya contohipun, ya Rahman irhamna fa innaka khairur rahimin. Yal Fattah umumnya. Yal Fattah, Yal Aziz, Yal Ghaffar umumnya. Ya Ghaffar ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ya Razzaq, ya farzuqna fa innaka khairur raziqin. Itu Asmaul Husna yang bisa kita gunakan di dalam kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil Allah itu dengan nama-nama kemuliaan yang memang sudah disematkan, yang setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya berdoa dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, ya. Dengan penuh keikhlasan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini yang dimaksudkan adalah satu, bahwa terlepas dari segala kesyirikan, kemusyrikan. Yang kedua, semata-mata bahwasanya doa itu memang kita meminta ridho, rahmat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Berdoalah kalian itu secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi kita berdoa dengan ikhlas. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, doa yang penuh keyakinan. Doa yang kita panjatkan itu yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu akan diijabah karo Gusti Allah. Yen panjenengan yang kita sedaya kok ndonga kok ragu-ragu. Wong awake karo awake dhewe ragu-ragu. Gusti Allah juga ya kok ragu-ragu banget ya. Nah itu. Terus yen kita ndonga yakin betul apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu pasti mengabulkan. Jadi nggak perlu ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita yakin dengan doa kita. Hanya saja
mungkin selama ini kita itu kurang yakin dengan doa kita. Nah itu, maka kita usahakan yakin apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan itu akan didengar oleh Allah, akan diijabah oleh Allah. Ya memang untuk meyakinkan diri kita ini ya bukan perkara mudah Bapak Ibu sekalian. Itu perlu latihan Bapak Ibu sekalian untuk bisa yakin doa kita itu untuk kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya khusyuk. Pentingnya tadarru' ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berdoa. Harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan atau ijabah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Nah, menika Bapak Ibu. Jadi ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma ala minka. Jadi kata Allah, aku akan memberikan ampun kepadamu terhadap beban dosa yang ada padamu. Wala ubali. Aku tidak peduli seberapa beban dosamu, selama kita itu memohon ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan memberikan ampun kepada kita semua. Ya Allah, ini saking rahman dan rahimnya kepada kita. Ya karena yang namanya orang berdoa, selama orang itu berdoa kepada Allah, berarti menandakan dirinya itu iman karo Gusti Allah. Iman, percaya tenan. Ya, kalau seseorang itu sudah meninggalkan donga karo Gusti Allah, berarti dia tidak yakin dengan apa yang ia panjatkan, yang ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menjanjikan selama kita mau berdoa, mau berharap kepada Allah, Allah akan berikan itu berupa ampunan Allah kepada kita semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, lau balagat dunubuka ananas samai sumastaghfartani, sekiranya kok dosamu ya sampai ananas sama, sampai tinggi petala langit, sepandangan langit, saking gede dosanipun Bapak Ibu sekalian. Sumastaghfartani, kemudian engkau kok kemudian memohon ampun, beristighfar kepadaku, ghafartu laka. Nah ini yang kedua, selama kita mau beristighfar, ya lafaz istighfar menika pripun Bapak Ibu sekalian? Astaghfirullahaladzim. Niku perbanyak. Itu kan kalimat yang paling ringan, yang paling mudah, paling gampang, dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja, sambil duduk, sambil layah-layah berkendaraan, kapan saja bisa kita panjatkan, bisa kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil nunggu, umpamanya pada saat kita di lampu merah berhenti, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah begitu, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian, kapan saja. Ini namanya kalimatut thayyibah, bisa kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang lemah, orang yang penuh dosa. Setiap langkah mungkin ada dosa menempel di sana. Apakah langkah kita, tangan kita, badan kita, lisan kita, mata kita, itu ada dosa semua menempel di sana, kita nggak ngerti. Maka di setiap saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Ya mudah-mudahan dosa yang menempel di tangan kita bisa rontok, dosa yang menempel di mata kita bisa rontok, dosa yang menempel di mulut kita, lisan kita bisa rontok, dosa yang menempel di kaki kita bisa rontok, kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kesadaran ini penting, bahwa istighfar itu adalah keinsafan diri kita. Oh, kita ini sebagai umat manusia bukan umat yang resik. Kita ini penuh dosa Bapak Ibu sekalian. Banyak dosa, kita nggak ngerti. Mungkin dosa kita itu nempelnya di mana, banyak dosa nih itu. Ya, itu kita nggak tahu. Makanya disinilah kita setiap saat, setiap langkah kita
kita sertai dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan yo langkah kita itu kemudian kalau ada mungkin dosa keserempet sedikit, ya kita mohon ampun kepada Allah. Ya mudah-mudahan kemudian apa yang menempel di badan kita itu kemudian rontok dengan banyaknya kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani, sesungguhnya engkau sekiranya kok datang kepadaku, ataitani biqurabil ardi khotoya, dengan kesalahan sepenuh bumi, ya mendatangi, artinya Bapak Ibu sekalian, sekiranya kita itu nggak ada dosa ingkang kathah, kemudian kita mau bertakarub dekat karo Gusti Allah. Berarti bertakarub menika banyak cara. Dengan takarub menika ngibadah ngeten niki nggih salah satu menika bentuk takarub maring Gusti Allah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat sunnah yang lain itu salah satu bentuk takarub. Ya. Syam, melaksanakan zakat kita, haji kita, umroh kita, atau amal-amal soleh yang lain, memberikan layanan kepada masyarakat sesama, membantu sesama, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak cara dalam rangka untuk takarub kepada Allah. Maka di sini senang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika mau bertakarub kepada Allah, mendatangi Allah. Kita itu mendatangi Allah. Nah, ngoten. Sesungguhnya Allah itu kan maha dekat, Bapak Ibu sekalian. Allah itu maha dekat. Maha dekat. Sangat dekat. Bahkan dengan urat leher kita sekalipun Allah itu maha dekat. Tapi kita sebagai umat manusia itu kadang-kadang merasa jauh dengan Allah. Ya, ngoten niku. Allah itu maha dekat dengan kita, tapi kadang-kadang yang maha dekat itu kita itu enggak open. Kita itu enggak ngerti, kalau dalam bahasa tasawuf itu enggak makrifah. Ora paham, orang ngerti yen Gusti Allah menika maha dekat. Nah, ngoten niku. Itu yang menjadi masalah. Maka disinilah kita, yaitu ataitani, sekiranya engkau kok mendatangiku. Nah, ini secara rohani kita datang kepada Allah. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu yang maha dekat, semakin dekat dengan kita. Karena apa? Kita berinteraksi dengan Allah. Jangan sampai ke Allah yang maha dekat menika malah kita enggak kita openi, enggak kita berinteraksi. Nah, ini kan lucu. Allah maha dekat dengan kita, tapi kita merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau panjenengan umpamanya dekat sama orang, tapi orang itu malah enggak ngopeni jenengan. Jenengan kira-kira tersinggung apa mboten? Umpamanya jenengan ada orang ketemu dan gaduh. Kok yang orang ini ngopeni orang lain, lihat jenengan dibiarkan begitu saja itu. Walaupun dekat, kira-kira gerundel mboten jenengan? Nggih gerundel. Ibaratipun Gusti Allah ngoten niku. Allah niku maha dekat. Tapi kadang-kadang kita enggak open, enggak makrifah secara rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah Bapak Ibu sekalian, kedekatan itu harus kita bangun dari kita sebagai seorang hamba. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ya di dalam salah satu ayat Allah menyatakan ngeten iki, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini sebabnya kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hambaku anni, tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Katakan aku ini dekat. Ini ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini ngeten iki Bapak Ibu. Ini satu riwayat disebutkan ngeten iki. Ada seorang sahabat takon tanglet kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Rabbuna qarib fanunaji
Wahai Rasulullah, ya, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita itu cukup bersuara lirih saja ketika kita mohon? Au ba'id, atau Tuhan kita itu jauh? Ya, fanudadi, sehingga kita itu harus berteriak. Ya, ketika memohon, meminta kepadanya. Maka fa'anzalallahu hadhil ayah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186 inilah yang kemudian turun dalam rangka untuk menjawab pertanyaan sahabat itu. Sehingga kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya hamba-hambaku kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, aku itu maha dekat Allah itu. Bahkan dalam ayat yang lain Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, nahnu aqrabu, aku itu lebih dekat kepadanya, min hablil warid, ini dari urat lehernya sekalipun. Ini kata Allah ini. Jadi Allah menikah maha dekat, dekat sekali dengan kita. Nah ini, hanya saja kita yang merasa jauh aja kepada Allah. Kita nggak akrab dengan Allah, kita jarang berinteraksi dengan Allah. Rohani kita merasa jauh. Ya Allah maha dekat, kita kok ketoknya kok adoh banget. Ketika ada masalah kok ketoknya Allah adoh banget. Padahal Allah menikah maha dekat. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian, membangun interaksi itu penting. Ketika kita mau datang kepada Allah, ya sarannya pun ya niku dengan berbagai amal, ngibadah, ya sholat kita tingkatkan, yang biasanya kita sholat, tingkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Caranya pun gimana? Ya kita hayati bacaan sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita hayati Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, yang maha sekalian alam, ya, yang mengurus sekalian alam. Ya, Alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah yang mengurus alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha. Kita hayati satu persatu. Dari situlah yang kemudian akan menumbuhkan ini kekhusyuan di dalam sholat kita. Pada saat kita sujud, pada saat kita ruku kepada Allah, ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya maha suci engkau ya Allah, ya subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar, dan sebagainya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah, yang mana pujian itu untukmu, allahumma ighfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Ya, terus itu salah satu cara untuk kemudian kita menghayati dari setiap ibadah yang kita lakukan, kita hayati bahwa kita itu memang betul-betul dekat. Ada penghayatan, kemudian ada merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedekatan Allah itu bagaimana kepada kita? Ini di dalam tafsir Al-Qur'an, Taisir Rahman, ya, Al-Mubarakfuri, beliau menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya, itu berlaku pada setiap makhluk. Dengan ilmunya, dalam kudrahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah kedekatan Allah yang khusus kepada hambanya yang muslim, yang mau bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah itu maha dekat. Ketika kita itu mau bermunajat, mau memohon kepada Allah, maka Allah itu semakin dekat lagi, semakin mendekat lagi. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan menika istighfar kita perbanyak Bapak Ibu sekalian, ya, dalam rangka untuk menyambut daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la tusyriku bi syai'a. Ini yang keempat. La tusyriku bihi syai'a. Selama engkau tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Selama kita kok tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah maka itu Allah akan memberikan ampunan yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin dosa kita itu akan bersih seketika ketika Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ampunan kepada kita semua. Seolah-olah mungkin nanti pada saat di yaumul kiamah kita itu membawa dosa akeh, tetapi Allah memberikan ampunan. Wis tak ampuni kabeh, resik kabeh, enteng kabeh. Nah, ini namanya syafaat Allah, ya, rahmat Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini syirik ini menjadi syarat. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa syirik, kemusyrikan. Makanya kita dalam beribadah ngati-ngati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kok rupane sholat, rupane dongo, tapi di dalamnya ada unsur syirik. Rupane ki sholat, tapi ada unsur syirik. Lah sholat untuk nyembah apa? Menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah apalah begitu ya. Dongo ini rupane karo Gusti Allah, tapi ada unsur syirik. Karena kenapa? Yo menyembah pohon karena apa? Kita itu dongo bukan karena Allah. Nah itu. Tapi karena sesuatu makhluk. Nah, kalau begitu ada unsur syirik. Makanya ngati-ngati di dalam kita ndonga, di dalam kita ngibadah. Jangan sampai kok ketok ngibadah tapi ada unsur syiriknya. Ketoke kok ndonga tapi ada unsur syirik. Harus kemudian kita bersih betul. Ya, segala aktivitas amaliyah baik berupa ibadah ataupun yang lain, jangan sampai terkontaminasi dengan unsur-unsur syirik. Karena syirik menika adalah dosa yang paling besar. Dosa yang sangat besar. Ya. Terus itu peringkat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Syirik tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu jatuh kepada kesyirikan, dosa itu tidak bisa diampuni. Innallaha yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha yaghfiru sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengampuni dosa selain daripada syirik. Jadi kalau syirik maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa itu. Ini. Jadi sangat tidak suka Allah itu dengan kesyirikan. Makanya kita hati-hati. Makanya di Muhammadiyah menika Bapak Ibu sekalian, donga tahallus mari Gusti Allah. Enggak perlu pakai tawasulan. Karena apa? Khawatir kita jatuh kepada kesyirikan. Kita murnikan ikhlas mari Gusti Allah. Ya. Kenapa? Allah itu doa yang kita panjatkan itu tanpa hijab Bapak Ibu sekalian. Enggak perlu perantara. Allah itu mendengar. Begitu ya. Enggak perlu perantara orang soleh mboten usah. Ya. Perantara kuburan mboten usah. Perantara apalah begitu mboten usah. Kita panjatkan murni kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Kenapa? Kita khawatir kalau kita kok kemudian pakai yang macem-macem, ya. Itu kita malah jatuh kepada kesyirikan. Kalau sudah jatuh kepada kemusyrikan, kesyirikan itu, maka segala aktivitas apa yang kita lakukan sia-sia belaka. Begitu. Makanya kita hati-hati betul. Ya sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita ziarah kubur,
ya ziarah-ziarah saja. Kita dongo untuk orang yang meninggal dunia. Jangan sampai kok ziarah kubur motivasinya untuk tabarukan. Ziarah kubur dalam rangka untuk apa? Minta rezeki rahmat karo Gusti Allah. Boten. Itu sudah ada unsur-unsur yang sudah enggak ikhlas karo Gusti Allah, mboten ikhlas menika. Ya, mboten ikhlas. Ya kalau kita itu ziarah kubur, kita doakan orang-orang yang di dalam kubur menika mudah-mudahan diringankan azabnya, diparingi rahmat karo Gusti Allah. Kita nggak perlu motivasi. Nanti kalau ziarah kubur ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan mboten, jangan itu waduh, itu sudah berat menika. Ya. Kita sudah nggak tahalus ikhlas betul karo Gusti Allah. Atau ngatos-ngatos ngati-ngati betul kita. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan, kemusyrikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hal itu. Oleh sebab itu maka disinilah Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap hal Allah mengingatkan, ya, jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan syirik. Ya, kadang-kadang orang itu itu tadi ngibadah, ketoke kok ngibadah, ketoke sholat, ketoke donga, tapi tidak tahalus betul dari perbuatan-perbuatan syirik. Itulah yang kemudian menjadikan doa itu akan terhalang dari rahmatnya Allah, dari ridhonya Allah, dari maghfirahnya Allah. Padahal inti pokok permintaan kita, segala amal yang kita lakukan pada saat hidup di dunia menika adalah tujuan utama apa? Nggih maghfirah, ampunan, rahmatipun Gusti Allah. Bukan yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Itu kalau Allah itu sudah paring maghfirah, paring rahmat, paring ridho, aduh, itu sudah sak beja-bejane menungso angsal ngoten niku. Wis boten harap ingkang lentu niku. Insyaallah kalau Allah itu paring rahmat napa kemawon nggih teko dhateng kita. Ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya monggo jangan sampai kita bosan-bosan untuk senantiasa takarub kepada Allah, dengan mengikhlaskan diri kepada Allah, dengan banyak ibadah kepada Allah, donga maring Gusti Allah, kanthi ikhlas, jauh dari perbuatan syirik. Mudah-mudahan dengan demikian fa insyaallah Bapak Ibu sekalian, maghfirah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan dapat kita terima nantinya pada saat kita sowan, pada saat kita wangsul ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.